Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 505. Melanjutkan cerita sebelumnya. Murong Gudao sangat sedih dan menyesal, "Putri, aku benar-benar minta maaf untuk ayah. Sebagai seorang ayah, aku seharusnya mendengarkan nasihatmu. Sebagai seorang ayah, aku benar-benar tahu bahwa aku salah." Terisak-isak. Murong Gudao menangis begitu keras sehingga memilukan, "Putri, karena ayah akan mati, kamu memaafkan ayah. Oke, jika tidak, ayah menghadapi ibumu di bawah 9 mata air." Mendengar ini, Murong Sishi mengerutkan bibirnya, tersedak bunga pir di wajahnya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar tahu bahwa kamu salah?" "Iya, sebagai seorang ayah, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah." Murong Sishi menangis dengan tulus. Murong Sishi menangis dan berkata, "Ayah." Kemudian, Murong Sishi meminta Zhong Wuxiao untuk terbang dan jatuh ke telapak tangan Raja Beruang Naga Tianluo bersamanya. Murong Sishi berlutut dan menangis getir dengan Murong Gudao. "Putri, ini semua salah ayah. Aku benar-benar menyesalinya. Jika aku memberi ayah kesempatan, ayah akan mendengarkanmu." Murong Gudao memegang Murong Sishi di tangan kanannya dan terus menangis dan mendesah. Murong Sishi terisak, "Ayah. Sishi, kamu harus hidup dengan baik dan bahagia." Murong Gudao menangis. "Iya." Murong Sihi terus bergerak. Tepat ketika Zhong Wuxiao berpikir bahwa sebelum kematian Murong Gudao, dia tahu kesalahannya dan meminta maaf kepada Murong Sishi, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Berderak. Tapi itu tangan kanan Murong Gudao yang tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan kuat mencengkram leher batu giok Murong Sishi, mencicit, seolah-olah menghancurkan leher Murong Sishi kapan saja. "Jalan kuno Murong, lepaskan tuanku." "Murong Gudao, lepaskan tuanku." Zhong Wuxiao gemetar hebat karena marah, menunjuk dengan marah pada Murong Gudao, "Apakah kamu masih manusia? Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu?" Jalan kuno Murong memelototi Zhong Wuxiao, "Jangan menyela di sini." Setelah pelecehan, dia menatap Tan Yun, mencengkram leher Murong Sishi dengan tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, "Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya." Tan Yun berkata dengan wajah muram, "Saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini pertama kalinya saya melihat binatang seperti Anda. Kau mengancamku dengan nyawa putrimu." Mendengar ini, Murong Gudao menyeringai dan berkata, "Saya tidak memiliki anak perempuan seperti dia. Di mata saya dia hanya guru Zhong Wuxiao." Pada saat ini, Murong Sishi, yang lehernya terjepit, sesak napas, wajahnya memerah, dan berkata sebentar-sebentar, "Murong Gudao, mulai sekarang, kamu dan aku akan terputus. Kamu benar-benar tidak tahu malu." Sebelum Murong Sishi selesai, mereka membuat suara yang menyakitkan, tetapi 5 jari Murong Gudao menembus leher Murong Sishi, dan tiba-tiba darah mengalir. "Tan Yun." Murong Gudao meraung dengan seluruh kekuatannya, "Kalian semua mundur. Dan biarkan kera iblis menyerah mengejar kakekku, atau aku akan membunuh guru tunanganmu sekarang." Pada saat ini, Murong Sishi benar-benar menyerah pada Murong Gudao. Sangat menyedihkan baginya untuk memiliki ayah seperti itu. "Tan Yun, ayo kembali." Zhong Wuxiao bergumam sambil menangis. "Xiao, jangan menangis. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan tuanmu." Tan Yun berkata, melihat Murong Gudao dan tampak seperti setuju, "Iya, selama kamu tidak menyakiti Sishi, aku akan segera memimpin orang untuk mundur." "Oke." Suara Murong Gudao tiba-tiba berhenti. Di depan matanya, pupil besar Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah yang aneh. Murong Gudao tiba-tiba tampak kusam. Sekarang Murong Gudao terluka parah. Tan Yun menunjukkan mata ilahi Hongmeng dengan jiwa yang sebanding dengan tingkat 4 Elkosion. Karena itu, dia dapat dengan mudah mengendalikannya. "Berikan Murong Sihi padaku." Tan Yun berkata tanpa ragu.
Iya, Murong Gudao segera melepaskan Murong Sishi. Wah! Tan Yun menjentikkan jarinya dan menyerap kekuatan spiritual di alis Murong Sishi, mengangkat penjara kolam rohnya. Murong Sishi yang telah memulihkan kekuatannya, dengan telapak tangan kanan terangkat tinggi, dia akan menembak kepala Murong Gudao. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Tuan, jangan sedih. Ayah seperti itu tidak sebanding dengan kesedihanmu. Zhong Wuxiao menghibur. Ya, Murong Sishi dan Zhong Wuxiao berpegangan tangan, terbang menjauh dari telapak tangan Raja Beruang Naga Tianluo dan berdiri di udara. Tan Yun melihat ke Murong Gudao dan berkata sambil berpikir, di mana tanah rahasia Murong? Berapa lama kita bisa mencapainya dengan kecepatan tercepat dari perahu roh abadi kelas menengah? Murong Gudao dengan jujur berkata, tempat rahasia Murong, dari pegunungan di ujung timur laut lembah Peri Baihua, air terjun Ling adalah pintu masuk ke alam rahasia. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangkat kendalinya atas Murong Gudao. Setelah Murong Gudao melambat, dia tiba-tiba terpana. Baru kemudian dia menemukan bahwa Murong Sishi telah lolos dari tangan kanannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu pasti Tan Yun. Baru saja dia menerapkan teknik mata untuk dirinya sendiri dan menyelamatkan Murong Sishi. Sishi, putri ayah yang baik, jangan salah paham. Murong Gudao menangis, ayah hanya ingin menguji apakah Tan Yun akan membiarkannya pergi. Bahkan jika Tan Yun tidak melepaskan menjadi seorang ayah, dia pasti tidak akan membunuhmu. Murong Sishi mengepalkan tinjunya, tubuh halus Miaoman bergetar hebat, dan berkata dengan dingin, Tan Yun, bunuh dia. Aku benar-benar tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, Raja Beruang Naga Tianluo, biarkan janin dan rohnya yang abadi mati. Tidak, Murong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tan Yun, bukankah Anda berjanji untuk menjaga jiwa saya dan memberi saya kesempatan untuk bereinkarnasi? Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Tanpa menunggu kata-kata Murong Gudao, Raja Beruang Naga Tianluo marah dan berkata, aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Pergilah ke neraka. Mengaum dengan marah, Raja Beruang Naga Tianluo tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkan Murong Gudao. 3 janin abadi dan 3 jiwanya juga dimusnahkan. Sejauh ini, patriark keluarga Murong telah meninggal. Pada saat ini, Murong Sishi memandang ke langit. Dia tahu bahwa keluarga Murong sudah berakhir. Mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Murong di daratan. Dalam 3 saat berikutnya, pembunuh iblis mengejar Murong Zeng, dan kemudian membunuhnya. Jiwa dan janin abadi dihancurkan. Pada titik ini, semua yang kuat dari klan Murong musnah. Semua datang dan berkumpul. Tan Yun dengan kesedaran spiritual berbisik, menyelimuti semua Huangfu Shengsong yang kuat. Setelah perintah, dia mengorbankan menara suci Linglong dan memasuki lantai 12 untuk pulih dari cederanya. Segera, di bawah kendali Tan Yun, menara suci Linglong menjadi setinggi setengah kaki dan terbang dengan mantap ke tangan Shen Subing. 2 menit kemudian, semua orang kuat dari Huangfu Shengsong terbang ke Shen Subing. Ledakan. Di lantai 12 menara suci Linglong, Tan Yun terbang tanpa cedera. Setelah diperiksa, 6 orang tewas dalam duel antara Huangfu Shengsong dan keluarga Murong yang kuat. 4 dari mereka adalah organisasi pembunuhan dan 2 adalah organisasi hukuman surgawi. Tan Yun melirik ke langit kera iblis, singa naga emas, Moer, raja dari 8 keluarga, dan semua yang kuat. Tan Yun berkata dengan keras, ikuti patriark ini, pergi ke wilayah rahasia Murong segera dan bunuh keluarga Murong. Tanpa menunggu semua orang berbicara, Murong Sishi berlutut di depan Tan Yun, memohon, Tan Yun, tolong, maafkan klan Murong. 400.000 orang lain dari keluarga Murong tidak bersalah. Mereka benar-benar tidak bersalah. Saya bersumpah demi Murong Sishi ke surga bahwa di masa depan, klan Murong akan didasarkan pada Anda dan akan berafiliasi dengan Huangfu Shengsong. Saya mohon Anda demi Xiao, jadi tolong hentikan, tolong, sangat tolong. Kata Murong Sishi sambil menangis. Zhong Wuxiao melangkah maju, meraih lengan Tan Yun dan berkata dengan lembut, Tan Yun, jangan hancurkan keluarga Murong, oke? Ketika Tan Yun mengerutkan kening, Shen Subing tersenyum dan berkata, Tan Yun, Xiao memohon.
Saya pikir tidak apa-apa. Di masa depan, Xi akan membawa keluarga Murong untuk setia pada Huang Fushengzong dan menjadi anak perusahaan dari Huang Fushengzong. Ini juga akhir yang sempurna. Saya pikir dengan karakter Murong Sisi, dia pasti tidak akan membalas dendam. Apalagi kali ini, keluarga Murong yang salah, bukan Huang Fushengzong kami. Pada saat ini, Namong Yukin juga memohon, kakak Sen benar, Tan Yun lupakan saja. Setelah mendengarkan, Tan Yun menghela nafas dan melihat Murong Sisi dan berkata, kamu tahu, dalam prinsip saya, keluarga Murong harus dibunuh rumput dan akarnya. Tapi demi Xiao, saya akan membuat pengecualian hari ini. Mulai sekarang, Anda akan menjadi kepala keluarga Murong dan anak perusahaan Huang Fushengzong saya. Jika suatu hari, Anda orang Murong berani menyalakan api balas dendam, saya Tan Yun akan mencuci tempat rahasia Murong dengan darah dan tidak meninggalkan ayam dan anjing. Mendengar pidato tersebut, Murong Sisi meneteskan air mata rasa terima kasih, Tuan. Yah, bangunlah, kata Tan Yun. Terima kasih Tuan. Murong mulai menghapus air matanya. Murong Sisi dengan hormat berkata, Tuan, apakah Anda ingin mengikuti bawahan Anda ke wilayah rahasia Murong? Lupakan saja, aku tidak akan pergi ke keluarga Murong. Tan Yun berkata, kembalilah dan kelola klan Murong. Terlebih lagi, apakah ada sesuatu di klan Murong yang dapat membantu Huang Fushengzong? Puisi Murong dengan jujur mengatakan, Tuan, tidak banyak tambang roh dan batu roh keluarga Murong. Sumber daya kultivasi hanya cukup untuk dikultivasikan oleh para murid keluarga Murong. Namun, orang-orang Murong adalah penguasa pegunungan Tianfu di zaman kuno. Oleh karena itu, sekarang ada 9 susunan transmisi, yang dapat ditransmisikan dari wilayah rahasia Murong ke wilayah tengah, wilayah periferal, dan 7 wilayah pegunungan lainnya. Tuan, Anda dapat membuka terowongan ruang dan waktu dari wilayah rahasia Murong ke wilayah rahasia Huangfu. Jika musuh yang kuat menyerang Gunung Tianfu di masa depan, Anda dapat pergi ke 9 wilayah Gunung Tianfu melalui susunan transmisi keluarga Murong. Setelah mendengarkan, senyum muncul di wajah tampan Tan Yun, yang merupakan kabar baik. Pada saat yang sama, Tan Yun mengetahui bahwa keluarga Murong adalah penguasa Gunung Tianjing di zaman kuno. Oke, Tan Yun mengangguk dan berkata, ayo pergi. Bawa aku ke tempat rahasia Murong. Aku akan membuka terowongan ruang waktu sekarang. Ya, bawahan patuh. Kemudian Murong Sisi mengendarai perahu roh dan terbang ke tanah rahasia Murong bersama Tan Yun dan yang lainnya. Di bawah kepemimpinan Tan Yun, Huang Fushengzong telah berturut-turut menaklukkan Istana Peri Abadi, Sekte Abadi-Abadi dan keluarga Murong, dan menyelesaikan penyatuan pegunungan Tianfu atau pegunungan hukuman surgawi. Dilihat dari kejauhan, tempat rahasia Murong dekat dengan tempat rahasia Peri Abadi. Tan Yun percaya bahwa akan memakan waktu 3 bulan untuk membuka terowongan ruang waktu dari tempat rahasia Murong ke tempat rahasia Peri Abadi. Setelah pengembangan berhasil, pada saat itu, alam rahasia abadi, alam rahasia Peri Abadi, alam rahasia Murong, dan alam rahasia Huangfu akan melewati terowongan ruang waktu dan membutuhkan 1 atau 2 jam untuk bepergian dengan bebas di 4 alam rahasia. Pada saat yang sama, di ujung selatan pegunungan Tianfu, ada lautan abadi. Lautan abadi sangat luas. Dikatakan bahwa itu mencakup area seluas 300 miliar li. Aura langit dan bumi di lautan abadi memiliki kaya akan aura, dan aura putih susu menyatu dengan kabut laut, bergoyang dengan angin, itu benar-benar indah. Laut abadi ini disebut Laut Salju Tianqi. Di tengah lautan darah Danau Tianqi, ada 9.981 pulau yang tersusun dalam jalur misterius. Di tengah 81 pulau peri, ada pulau peri besar yang menggantung di udara, Pulau Peri Pengzuan. Ada gunung di Pulau Pengdunsian. Pegunungan berada di luar imajinasi. Perkiraan kasarnya adalah gunung-gunung itu setinggi 1,8 juta kaki. Gunung ini adalah Gunung Peri Zhongnan yang terkenal di daratan. Ada formasi menelan jiwa di Gunung Zhongnan Xianshan, yang dapat dilihat dengan jelas. Aura surga dan bumi yang kaya di Laut Salju Tianqi seperti air terjun putih susu, naik ke hulu dari laut menuju Zhongnan Xianshan, yang cukup spektakuler. Pada saat ini,
Dalam angin dingin, Namong Kingqian melaju ke langit di atas Pulau Perino. 83 dengan perahu roh abadi kelas menengah. Tiba-tiba, suara tua yang marah meledak. Siapa yang memberimu keberanian semut di tingkat domain ilahi, berani masuk tanpa izin ke lautan salju Tianqi? Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua bungkuk tingkat 4 eklosion muncul di perahu roh seolah-olah keluar dari udara tipis dari langit dan bumi. Nama lelaki tua itu adalah Huo Yiming. Dia bertanggung jawab untuk berpatroli di lautan salju Tianqi hari ini. Tuan, tenanglah. Namong Kingqian membungkuk dengan tinjunya. Junior dari dinasti Suci Namong, Raja Suci Namong Kingqian, memiliki sesuatu untuk dilaporkan, jadi dia tidak bisa memasuki lautan salju Tianqi. Apakah kamu Raja Suci Namong? Dan Su He Yuseng adalah tuanmu? Huo Yiming bertanya. Beritahu yang lebih tua bahwa Su He Yuseng benar-benar tuan generasi muda. Namong Kingqian berkata dengan jujur. Hahaha, Kingqian tidak perlu sopan. Aku dan tuanmu adalah teman dekat. Huo Yiming berkata sambil tersenyum. Kingqian, ini saat yang buruk bagimu untuk datang. Saya mendengar bahwa tuanmu telah disetujui oleh kepala Sangsi untuk turun gunung. Saya tidak tahu kapan dia harus kembali. Sayang. Namong Kingqian berkata dengan sedih, senior, saya di sini untuk guru. Anda tidak tahu, guru saya telah terbunuh. Apa yang kau bicarakan? Huo Yiming melotot, dan matanya yang keruh mengungkapkan kemarahannya. Saudara Su He adalah pria dari Zhongnan Xianshan. Siapa yang berani membunuhnya? Katakan padaku. Namong Kingqian menggertakkan giginya dan berkata, Huang Fu Shengzong yang membunuhnya. Huang Fu Shengzong dari pegunungan hukuman surgawi. Huo Yiming awalnya tertegun, dan kemudian dengan marah berkata, pergilah, ikuti orang tua itu untuk menemui kepala petugas Sangsi dan beritahu kepala. Kemudian, Huo Yiming dan Namong Kingqian mengendarai perahu roh dan membubung ke Gunung Peri Zhongnan. Segera, Namong Kingqian terbang dan mendarat di puncak Gunung Peri Zhongnan. Itu berada di puncak Gunung Abadi, dengan luas 130.000 kaki. Di puncak-puncak, istana kuno tertutup rapi dengan tanah, sangat luas. Di atas puncak, ada istana surgawi yang tingginya 10.000 kaki. Istana ini adalah istana surgawi dari Sangsi utama. Setelah Namong Kingqian meletakkan perahunya, dia mengikuti Huo Yiming dan menaiki tangga ke istana surgawi Zhongnan. Dalam perjalanan, Huo Yiming memberitahu Namong Kingqian bahwa kecuali kepala dan wakil kepala Sangsi dapat terbang di udara, siapapun harus naik ke istana surgawi dengan berjalan kaki, atau mereka akan dibunuh. Huo Yiming membawa Namong Kingqian ke istana surga. Menghadapi seorang lelaki tua yang duduk berlutut di luar istana surga, dia membungkuk dan berkata, Zuang tua, saya memiliki sesuatu untuk bertemu dengan Hakim Agung. Zuang tua masih memejamkan matanya dan berkata, Xiao Mingzi, kepala petugas Sangsi sedang menemui tamu. Sekarang kamu tidak dapat mengganggu bahkan jika langit runtuh. Tunggu di sini. Tamu yang terhormat. Huo Yiming berkata dengan hormat, apakah kamu dari istana Wuliangyu? Tidak. Zuang tua menggelengkan kepalanya. Tidak. Huo Yiming penasaran. Zuang tua, apakah ada orang lain yang layak disebut tamu terhormat selain istana Wuliangyu? Zuang tua perlahan membuka matanya. Kamu belum pernah mendengarnya. Jangan tanya. Katakan padaku, Zuang tua. Aku sangat penasaran, kata Huo Yiming dengan hormat. Baiklah. Zuang tua mengerutkan kening dan berkata, dia adalah pemimpin istana Liu Tianxuan.